Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Yutma Purni. Bertemu lagi dengan aku Yutma. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang mau komen, yang mau like, yang mau request, dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa, kita akan mengalur film. Film kali ini berjudul Geostorm. Film ini menceritakan ketika satelit buatan manusia yang mampu mengontrol kekuatan alam dan satelit itu rusak, dan akhirnya terjadi bencana alam di seluruh dunia. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung kita ke alur cerita filmnya. Let's go. Pada tahun 2019 terjadi bencana alam besar di belahan dunia seperti banjir bandang, gelombang udara panas yang menelan 2 juta orang di Madrid hanya dalam sehari. Kejadian ini membuat seluruh dunia bersatu. Ilmuwan dari 17 negara yang dipimpin oleh Amerika dan Cina membuat sebuah pengendali cuaca yang disebut dengan Dashboy. Jaringan satelit Dashboy dapat mengubah elemen dasar cuaca dan mencegah terjadinya bencana. Semua ini dirancang oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Jack Lawson. Meskipun Jack adalah seorang ahli cuaca dan kepala proyek Dashboy, tapi dia suka tidak mengikuti peraturan. Dia pun dipanggil ke persidangan karena banyak pelanggaran yang dilakukan, seperti nggak ikutan prosedur, melakukan rantai komando yang tidak seharusnya, ikutan Fashion Week saat senggang, dan yang paling parah dia mengaktifkan Dashboy tanpa sepengetahuan pemerintah. Alasan Jack melakukan itu semua untuk segera menyelamatkan puluhan ribu umat manusia, tapi tetap saja Jack dipandang menentang kewenangan. Maka dari itu, senator memutuskan untuk memecat Jack dan timnya, serta menyerahkan kendali Dashboy di bawah Komite Pengawasan Internasional 3 tahun lagi. Dari jauh, Max Lawson, adik dari Jack, merupakan seorang asisten sekretaris negara, mengingatkannya lewat chat agar tidak melawan selama persidangan. Jack tidak masalah kalau dirinya dipecat, tapi kalau timnya yang selama ini mempertaruhkan nyawa juga ikutan dipecat, maka itu sangat tidak beralasan. Namun para senator pun tidak peduli dan akan tetap mengganti kru Dashboy dengan yang baru. Setelah sidang selesai, Jack minta bantuan Max untuk membersihkan reputasinya. Tapi kali ini Max tidak bisa membantu Jack karena dirinya lah yang menggantikan posisi Jack selanjutnya. Sorry. 3 tahun kemudian, tim PBB mendatangi sebuah kota yang membeku di sebuah gurun Afghanistan. Lah kok gurun dengan suhu 49 derajat Celcius bisa ada kota yang membeku? Artinya bencana terjadi sangat cepat, sampai-sampai semua orang mati membeku. Sementara itu di Gedung Putih, Max diminta meeting dadakan dengan presiden untuk membahas kota yang membeku tadi. Ketika meeting, para pejabat yakin bila kejadian tersebut disebabkan oleh Dashboy yang error. Mereka berpikiran untuk mematikan Dashboy untuk sementara waktu. Bencana tersebut telah menewaskan 300 orang di kota itu. Leonard selaku sekretaris negara juga atasan Max, lah kok masih sempat-sempatnya mikirin situasi politik. Karena jika Dashboy dinonaktifkan, mereka bakal disorot oleh wartawan, dan itu akan berpengaruh ke pemilu yang akan segera dimulai. Piye to riri. Max yang jengkel dengan pembicaraan mereka karena ini soal nyawa banyak orang. Dia menyarankan untuk mengirim para ahli langsung ke satelit untuk memperbaiki Dashboy, karena 2 minggu lagi akan diberikan ke komite internasional. Presiden pun setuju dengan saran Max. Saat sidang selesai, Leonard mengatakan jika yang bisa menyelesaikan ini semua hanyalah Jack seorang, karena dia yang membuat dan paling tahu seluk-beluk dari Dashboy. Di International Space Station, pusat perbaikan proyek Dashboy, satelit milik Afghanistan pun akan diganti dengan yang baru. Sedangkan satelit yang rusak akan diperiksa oleh Pak Mahmud, teknisi dari Afghanistan. Anehnya, tiba-tiba dia mengambil data satelit tersebut lalu berburu pergi dan menyimpannya di sebuah loker. Saat Pak Mahmud melewati sebuah lorong, tiba-tiba lorong itu terkunci dan yang terjadi... Sementara itu di bumi, Max mengunjungi kediaman Jack. Di sana dia bertemu dengan anaknya Hana yang lagi ganti konverter panel surya. Umur sakmene cuy wis otak-atik panel surya. Aku biyen paling jatuh sekali kelambine didul ini kancane. Mulai-mulai gundal-gandul. Jack masih sakit hati karena dipecat oleh adiknya sendiri, sampai-sampai kehilangan rumahnya dan juga pekerjaannya. Max menjelaskan adanya bencana kota beku di Afghanistan, juga insiden tewasnya Pak Mahmud. Maka dari itu Max meminta bantuan Jack karena hanya dia yang mengetahui seluk-beluk Dashboy untuk memperbaikinya. Jack pun akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat, dia tak mau diperintah oleh Max. Di markas Dewan Iklim Pasifik Hong Kong, kepala insinyur Cheng Long berusaha menelpon Max tapi nggak bisa menyambung. Entah kenapa hari itu udara terasa sangat panas di sana. Dia pun ke warung terdekat buat beli es dan telur. Lalu ketika Cheng akan kembali ke mobil, dia nggak sengaja jatuhin telurnya dan yang terjadi...
Hana khawatir dengan ayahnya yang akan pergi memperbaiki dashboy karena adanya bencana di Afghanistan, Hong Kong dan tewasnya salah satu kru di satelit. Jack pun berjanji ke Hana yang akan berangkat ke rumah ibunya di Atlanta bahwa dia akan kembali pulang dengan selamat. Kemudian dia berangkat ke dashboy dari pusat antariksa di Florida. Sampainya di dashboy dia bertemu dengan ahli termosfer dari Jerman sekaligus kepala ilmuwan yang baru yang bernama UT. Lalu Jack dibawa bertemu dengan kru barunya, salah satunya adalah Danson, si analisis sistem operasi. Nah, kalian tandai orang ini ya guys ya. Jack ingin mereka fokus pada ketiga masalah, yaitu kejadian di Afghanistan, Hong Kong dan juga insiden tewasnya Pak Mahmud. Jack pun langsung mencari kerusakan di satelit tersebut. Jack mulai mengecek satelit Afghanistan yaitu SR-22. Harusnya satelit itu bertugas mendinginkan udara, bukan sampai membekukan. Anehnya data satelit sudah terhapus karena kerusakan. Sepertinya datanya yang diambil oleh Pak Mahmud tadi cuy. Jack pun meminta mereka mengecek 1270 satelit dari SR-22 satu persatu untuk menemukan kerusakannya. Berpindah ke Max dan tunangannya Sarah yang juga seorang agen rahasia Amerika Serikat diganggu telepon dari Cheng yang mengatakan adanya keanehan karena dia tak bisa mengakses satelit dashboy Hong Kong. Begitu pula dengan Max yang aksesnya juga diblokir. Menurutnya mereka hanya bisa diblokir oleh atasan dari Gedung Putih. Bisa jadi orang itu menutup-nutupi kerusakan sistem dashboy karena suatu alasan. Masalahnya hal ini bisa mengakibatkan geostorm guys, atau sebuah bencana maha dahsyat yang terjadi secara serentak di seluruh belahan bumi. Setelah telepon ditutup, Sarah pun mendapatkan perintah dari presiden yang akan melakukan konferensi dadakan. Sedangkan di ruang kerja, Cheng tiba-tiba listriknya padam. Dia pun langsung bersembunyi karena melihat sekelompok orang bersenjata tak dikenal yang mencari keberadaannya. Keesokan harinya, diam-diam Max meminta bantuan bawahannya, Dana yang jago komputer untuk mengecek alat canggihnya yang bernama Holoframe. Ternyata benar Holoframe miliknya telah dihack dan memblokir aksesnya. Karena sepertinya kasus ini sangat menarik, Dana pun ikut-ikutan terlibat di dalamnya. Di dalam dashboy, Jack dan UT mendapatkan video call dari Gedung Putih. Leonard mengingatkan Jack untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan melaporkan apapun ke adiknya Max. Lalu saat mereka mengobrol berdua, Jack pun jengkel karena harus melapor ke adiknya, dan itu artinya Max berbohong dengan janjinya sendiri. Sesampainya satelit Hong Kong yang rusak dan mengakibatkan bencana, Jack dan kru pun akan memeriksanya. Tapi ketika satelit akan diturunkan, tiba-tiba macet dan tidak merespon, dan yang terjadi... Get down. Watch out! Satelit pun rusak total dan otomatis data-data di dalamnya juga hilang. Teringat saat melihat video tewasnya Pak Mahmud, di setiap bagian dashboy memiliki panel dan ada drive di dalamnya yang menyimpan sebab terjadinya insiden. Beruntungnya salah satu pecahan panel masih nyantol di satelit. Jack dan UT pun akhirnya keluar untuk mengambilnya. Karena Jack klop banget dengan struktur dashboy, dengan mudahnya panel didapatkan. Namun ketika mereka akan kembali, tiba-tiba... Beruntungnya Jack masih selamat dan ternyata Jack berhasil mengambil drive-nya ketika melepaskan panel. Karena hanya UT yang bisa dipercaya, Jack tidak mengatakan ke orang lain karena bisa aja di antara mereka adalah orang yang tadi berniat membunuhnya. Setelah dicek, UT tidak menemukan error di perangkat itu, tapi Jack tetap menduga ada seseorang yang sengaja membunuh Pak Mahmud, begitu pula dengan membajak satelit di Hong Kong maupun Afghanistan. Berkali-kali Jack mencoba mencari tahu identitas oknum tersebut, tapi semua akses Jack selalu ditolak oleh sistem. Sampai akhirnya Jack teringat dengan ruang komunikasi virtual di mana orang-orang dengan akses level 3 ke atas yang bisa masuk ke dalamnya. Sepulang kerja, Max ditelepon Cheng melalui telepon umum di Washington DC biar enggak disadap. Cheng ingin bertemu dengan Max saat itu juga secara rahasia karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cheng dan Sarah menunggunya di sebuah kafe, tapi ketika Cheng akan menyeberang jalan, tiba-tiba dia didorong oleh orang yang tak dikenal dan yang terjadi... Penasaran maksud dari Zeus? Sama. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Max pergi ke Gedung Putih karena ada video call mendadak dari kakaknya Jack. Dalam video call itu, Jack hanya ingin meminta maaf. Jack teringat perkataan ayah mereka saat dulu pergi memancing. Singkat cerita, video call pun dimatikan. Setelah itu, Max langsung pergi menemui Dana karena ternyata Max menyadari perkataan kakaknya tadi adalah sebuah kode. Max mengetahui itu karena ayah mereka berdua tak pernah sekalipun mengajak mereka memancing.
Dengan memenggal kata mengikuti nomor HP-nya Jack, mereka mendapatkan informasi bahwa sabotase dashboard dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah dan memintanya untuk jangan pernah mempercayai siapapun. Trust no one. Setelah itu, Max meminta Dana untuk mencari informasi terkait proyek Zeus. Datanya ketemu, tapi Dana gak bisa mengakses dari komputernya karena harus memiliki izin masuk ke dalam log. Satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah Sarah. Awalnya Sarah menolak karena itu adalah tindakan kejahatan, namun akhirnya Sarah luluh dan setuju. Jack dan Ute mengecek CCTV untuk mengetahui apa yang dilakukan Pak Mahmud sebelum kematiannya. Mereka pun akhirnya tahu jika Pak Mahmud mengambil data dari satelit gara-gara dia sadar ada sesuatu yang gak beres dan karena itu seseorang membunuhnya. Mereka pun pergi ke loker Pak Mahmud untuk mendapatkan holoframe-nya. Tapi ternyata lokernya kosong dan tiba-tiba muncul Dusiti yang mengacungkan senjata ke arah mereka. Karena mencurigai gelagat mereka berdua, Jack merasa Dusiti bukanlah oknum. Jack pun memberitahu apa yang terjadi. Dusiti pun menunjukkan di mana loker sebenarnya. Setelah holoframe ditemukan dan diperiksa, ternyata semua data di satelit terkena virus dan itu berasal dari komputer yang ada dalam satelit itu. Artinya di dalam satelit juga ada oknumnya. Berkat akses dari Sarah, Dana pun berhasil membuka proyek Zeus yang ternyata itu adalah simulasi bencana alam serentak di bumi atau Geostorm. Max beranggapan ada seorang oknum yang sengaja menggunakan dashboard sebagai senjata lalu menutupi jejaknya dengan berkonspirasi seolah-olah ini adalah kerusakan sistem. Max pun memberitahu Jack apa yang sudah dia temukan. Jack mengatakan jika hanya ada satu cara menyelesaikan ini semua, yaitu menonaktifkan dashboard, kemudian merestart ulang agar virusnya hilang dan kembali ke mode aman. Masalahnya, mereka membutuhkan kode unik dari Presiden Palma untuk melakukan prosesnya. Jack mencurigai bahwa Palma lah dalangnya. Jack beranggapan dengan adanya bencana besar, kru satelit lah yang akan disalahkan, dan dashboard tidak jadi diserahkan ke Komite Pengawasan Internasional. Setelah itu, Palma pun akan memiliki dashboard seutuhnya. Di tempat lain, presiden dan pejabat lainnya mau OTW ke Orlando buat kampanye pemilu. Sarah sebagai agen rahasia ikut dengan presiden. Sampai akhirnya dia melihat Max dan mendatanginya. Max menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan Sarah untuk mencuri kode unik Presiden Palma. Sarah pun punya ide agar Max mencuri kode itu saat Palma sedang mandi dan tak ada orang di sana. Sedang Sarah akan menjaganya. Di stasiun luar angkasa tiba-tiba terjadi kerusakan sistem dan satelit komunikasinya juga mati. Kerusakan ini membuat stasiun pusat tidak bisa mengendalikan satelit-satelit di berbagai negara dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Jack mempunyai ide untuk secepatnya mengirimkan satelit-satelit pengganti agar bisa menabrak satelit-satelit yang rusak, yang otomatis akan menghentikan bencananya. She goes. Masih banyak satelit yang harus ditabrak. Tiba-tiba muncul peringatan akan terjadinya Geostorm dalam 1,5 jam lagi. Saat terjadinya kekacauan, Presiden Palma masih kampanye di Orlando. Max juga ada di sana melihat berita yang menyiarkan bencana tadi. Dan saat dicek kemungkinan lokasi bencana berikutnya salah satunya adalah Orlando. Max pun terpaksa membicarakannya ke Leonard akan terjadi Geostorm 1,5 jam lagi dan meminta bantuannya mendapatkan kode penghentian milik presiden. Max juga mengatakan jika kemungkinan presiden ialah dalang dibalik semua kejadian ini. Mendengar penjelasan yang masuk akal, Leonard mengatakan jika untuk mendapatkan kodenya tidak semudah itu karena kode uniknya adalah 10 sidik jari dan kedua retina presiden. Sementara itu, stasiun pengendali tiba-tiba akan meledakkan diri secara otomatis dan itu artinya mereka akan kehilangan kontrol ke semua satelit di seluruh dunia. Anehnya, sistem otomatis tidak bisa dimatikan. Jack akhirnya sadar jika satu-satunya orang yang bisa menonaktifkan perintahnya hanyalah Duncan. Tapi justru Duncan tidak ada di sana. Satelit pun perlahan mulai hancur. Lalu Jack memerintahkan semua kru untuk evakuasi, sedangkan dia akan mencari Duncan. Jack berhasil menemukan Duncan. Jack mengatakan hanya Duncan yang bisa menaruh virus dan mengunci aksesnya. Duncan yang terpojok akhirnya menodongkan pistolnya. Alasan Duncan melakukan ini semua karena gajinya yang rendah. Makanya dia menerima job kriminal ini dari oknum pemerintah. Dan dia juga tidak peduli jika buminya akan hancur. Nah, dari sini kita tahu guys, kalau gaji itu sangat penting. Skill tinggi tapi gaji rendah ya tidak mampu. Lanjut, Jack langsung menyerang dan gak sengaja menembak kaca di ruangan itu. Karena tahu kaca akan pecah, Jack pun kabur ke ruangan sebelah dan menutup pintunya.
Berpindah ke Max, ketika Leonard akan membawa Max ke ruang tunggu presiden, tiba-tiba dia menanyakan apakah Cheng mengetahui fakta-fakta lain tentang proyek Zeus. Nah, dari sini ada yang aneh cuy, kok Leonard tahu kalau Cheng mengerti proyek Zeus? Dan tiba-tiba ternyata selama ini Leonard lah dalangnya. Dia meminta bantuan bawahannya untuk membunuh Cheng, juga Duncan sebagai orang dalamnya di satelit. Max pun kabur dan menemui Sarah untuk menjelaskan apa yang barusan terjadi jika Leonard berencana membunuh presiden dan semua calon-calonnya agar dia yang akan diangkat menjadi presiden selanjutnya. Maka dari itu, Max meminta bantuan Sarah untuk menyelamatkan Presiden Palma dengan satu-satunya cara, yaitu menculiknya agar bisa mendapatkan kode penghentiannya. Di tengah hiruk-pikuknya badai, Leonard menyuruh anak buahnya mencari Palma dan menahannya tetap di Orlando agar tewas terkena badai atau mereka sendiri yang harus membunuhnya. Dalam perjalanan kabur ke lokasi yang aman, Max menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke presiden. Tak lama kemudian, tempat kampanye pun hancur. Di tengah badai petir, mereka pun terus kabur dari kejaran anak buah Leonard. Sampai akhirnya dengan kerennya, Sarah berhasil mengatasi semua musuh dengan sangat mudahnya. Have a little problem first. Barrier. Di satelit, para kru sedang mengevakuasi diri sendiri dan Geostorm akan terjadi 55 menit lagi. Sekarang giliran India yang dilanda badai tornado pasir, sedangkan Moskow Rusia meleleh karena laser panas. Seluruh kru berhasil masuk ke pesawat evakuasi, namun Jake memutuskan untuk tetap tinggal karena harus menunggu kode dari Max dan dia akan menjalankan programnya. Jake akan memasukkan holoframe secara manual ke komputer utama. Setelah itu, UT diminta segera pergi dan mereka berdua berpisah. Leonard berhasil keluar dari badai dan menurut pelacak lokasinya presiden lagi OTW ke arah mereka. Sampai akhirnya mobil Sarah terlihat dan langsung ditembak dengan roket, tapi ternyata How in hell did you? How? Because I'm the goddamn president of the United States. polisi pun langsung datang dan menangkap Leonard. Tapi sebelum dibawa, Leonard mengatakan jika dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika seperti di tahun 1945 dengan membunuh semua lawan-lawannya di berbagai negara menggunakan Dashboy. Bencana yang terjadi di seluruh dunia semakin parah, salah satunya adalah Arab yang tersapu tsunami raksasa. Presiden berhasil dibawa Max dan Sarah ke pusat angkasa di Kennedy dan terlihat Geostorm yang akan terjadi 10 menit lagi. Karena tahu Jake masih menunggu di Dashboy, Max dan Presiden pun langsung memvideo call-nya. Jake pun menanyakan kabar putrinya yang ternyata di Atlanta masih aman dari bencana. Kemudian Presiden Palma pun akhirnya mentransfer kode uniknya ke holoframe milik UT. Ternyata kode unik tersebut hanya bisa menghentikan Geostorm, sedangkan peledakan diri Dashboy akan tetap terjadi 8 menit lagi. Itu artinya Jake pasti akan mati di sana. Jake meminta maaf kepada Max karena dia tak pernah menjadi kakak yang baik. Juga meminta tolong untuk menjaga putrinya Hana. 6 menit lagi Dashboy akan meledak. Jake langsung berusaha pergi ke ruang kontrol. Terlihat Hana dan ibunya sedang menonton berita peledakan Dashboy. Di menit-menit terakhir menuju Geostorm, Jake harus menggunakan baju astronautnya sampai akhirnya dia berada di depan pintu ruang kontrol utama. Tapi kode inputnya berkali-kali selalu salah dan tiba-tiba Need a hand? ternyata UT ikut mengorbankan nyawanya. Sesampainya di dalam, Jake mulai mengupload kode unik presiden ke dalam sistem. Dashboy pun mati sedikit demi sedikit, tapi Jake harus menunggu semua satelit mati agar dia bisa merestart ulang secara manual untuk membersihkan virusnya. Tepat di detik-detik terakhir, Jake pun berhasil mematikan dan merestartnya. Geostorm berhasil dihentikan, tapi peledakan diri Dashboy sudah mulai. Jake dan UT sudah pasrah dengan kematian mereka, tapi ternyata Tuhan masih membantu mereka karena Jake melihat sebuah satelit yang masih utuh.
Dengan melewati banyak puing-puing besar di angkasa, mereka berdua pun sampai di satelit tersebut. Dan mereka cepat-cepat kabur sebelum ledakan yang terakhir. Tapi ternyata mereka berdua masih bisa selamat, dan Jake sengaja mengedipkan cahaya sebagai tanda meminta pertolongan, berharap ada yang bisa melihatnya. Beruntungnya pesawat tim Jake masih ada di sana dan menyadari sinar tersebut. Mereka pun akhirnya diselamatkan dan dibawa pulang ke bumi. Di saat yang sama, bencana di seluruh dunia sudah mulai berhenti. Semua kru berhasil pulang dengan selamat. Jake dan UT disambut hangat oleh Max dan Sarah dan juga Presiden. 6 bulan kemudian, Jake quality time mancing bersama Max dan Hannah. Karena seminggu lagi, Jake akan kembali ke dashboy yang baru. Dan kini semua satelit berada di bawah naungan NASA, sedangkan dashboy yang baru jadi milik dunia. Dan film pun berakhir.